Bapak dan Ibu pensiunan ASN, izinkan saya minta waktu sebentar. Jangan buru-buru lanjut scroll, karena yang akan kita bahas ini bukan sekadar kabar lewat yang enak didengar sesaat lalu dilupakan. Ini menyangkut rasa aman di masa tua, hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian, dan langkah-langkah penting yang sebaiknya disiapkan dari sekarang agar tidak ada kendala ketika proses perubahan kebijakan benar-benar berjalan. Banyak informasi beredar di luar sana, sebagian membuat harapan membumbung tinggi, sebagian lagi justru menimbulkan kebingungan. Karena itu, mari kita duduk tenang dan membahasnya pelan-pelan dengan kepala dingin, supaya Bapak dan Ibu bisa memahami gambaran besarnya tanpa salah paham dan tanpa rasa panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak, Ibu, serta keluarga besar pensiunan ASN dimanapun berada. Hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, pensiun, hak, kepastian, dan masa depan. Bapak dan Ibu sudah melewati masa pengabdian yang panjang. Ada yang bertahun-tahun bekerja di kantor pemerintahan, ada yang mengajar anak-anak bangsa, ada yang mengurus administrasi, pelayanan publik, dan berbagai urusan yang seringkali tidak terlihat oleh masyarakat luas tetapi sangat menentukan jalannya negara. Pagi berangkat lebih awal, pulang sore, kadang malam, menghadapi tekanan pekerjaan, target, aturan, dan tanggung jawab. Semua itu bukan perjalanan pendek. Karena itu, ketika memasuki masa pensiun, wajar jika Bapak dan Ibu berharap hak yang diterima berjalan lancar, jelas, dan memberi ketenangan, bukan malah menambah kecemasan. Beberapa waktu terakhir, pembahasan tentang perubahan sistem pensiun ASN kembali ramai. Banyak yang mendengar istilah-istilah baru, banyak juga yang bertanya-tanya apakah benar nanti manfaat pensiun bisa lebih besar, apakah ada pencairan dalam bentuk tertentu, apakah semua pensiunan akan terdampak langsung, dan yang paling penting, apa yang harus dilakukan sekarang agar tidak tertinggal dalam proses administrasi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar. Justru pertanyaan itu menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu sedang berusaha menjaga hak sendiri dengan bijak. Dan itu langkah yang tepat, karena dalam setiap perubahan sistem yang besar, orang yang paling siap biasanya adalah orang yang sejak awal mau memahami informasi secara utuh, bukan hanya mengambil potongan kabar yang beredar di grup pesan. Mari kita mulai dari gambaran sistem lama yang selama ini dikenal banyak pensiunan. Selama bertahun-tahun, mekanisme pembayaran pensiun ASN berjalan dengan skema yang pada prinsipnya sangat bergantung pada anggaran negara tahun berjalan. Sederhananya, kewajiban pensiun yang harus dibayar saat ini ditopang oleh alokasi APBN saat ini juga. Jadi negara terus menyediakan dana setiap tahun untuk memenuhi pembayaran pensiun yang sudah menjadi hak para pensiunan. Di sisi lain, selama masih aktif bekerja, ASN juga membayar iuran bulanan yang dikelola oleh lembaga yang memang sudah familiar, seperti Taspen untuk ASN sipil dan Asabri untuk TNI Polri. Namun, dalam praktiknya, iuran tersebut tidak selalu cukup menutup seluruh kewajiban manfaat pensiun, sehingga negara tetap harus menambah dari APBN dalam jumlah besar. Di titik inilah muncul tantangan jangka panjang. Jumlah pensiunan terus bertambah seiring waktu, kebutuhan pembayaran juga meningkat. Sementara itu, kemampuan fiskal negara harus dibagi ke banyak kebutuhan lain: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi, hingga belanja strategis lainnya. Ketika beban satu pos pengeluaran makin besar dari tahun ke tahun, negara tentu perlu memikirkan model yang lebih berkelanjutan agar hak pensiunan tetap terjaga tanpa membuat ruang gerak anggaran menjadi terlalu sempit. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar istilah bahwa sistem lama dianggap semakin berat, maksudnya bukan negara ingin mengurangi hak pensiunan. Justru sebaliknya, negara sedang mencari cara agar hak itu tetap bisa dipenuhi dalam jangka panjang dengan struktur yang lebih kuat dan lebih tahan menghadapi tekanan fiskal di masa depan. Dari sinilah wacana perubahan menuju sistem yang lebih berbasis pendanaan jangka panjang mulai menguat. Banyak yang menyebutnya sebagai peralihan ke skema fully funded, yaitu pendekatan di mana dana pensiun disiapkan, dikumpulkan, dan dikembangkan sejak seseorang masih aktif bekerja, sehingga ketika memasuki masa pensiun, manfaatnya ditopang oleh akumulasi dana yang sudah terbentuk, bukan semata mengandalkan anggaran tahun berjalan. Secara konsep, sistem seperti ini memang terdengar lebih modern dan lebih terencana.
dana iuran pegawai dan kontribusi pemberi kerja dikumpulkan, lalu dikelola secara profesional dalam instrumen yang terukur risikonya dengan tujuan menghasilkan pertumbuhan nilai dalam jangka panjang. Kalau dikelola baik, akumulasi manfaat di masa pensiun bisa lebih kuat dan lebih stabil. Namun disinilah pentingnya kita menjaga cara berpikir yang realistis. Saat mendengar istilah akumulasi besar atau potensi manfaat meningkat, sebagian orang langsung membayangkan uang tunai dalam jumlah sangat besar yang masuk sekaligus ke rekening dalam satu hari. Padahal kenyataannya, manfaat dalam sistem pensiun bisa hadir dalam beberapa bentuk. Ada yang berupa pembayaran berkala, ada yang berupa komponen tertentu yang dicairkan sesuai aturan, ada juga manfaat pendukung lain yang nilainya besar jika dihitung secara total dalam jangka panjang. Jadi kalau muncul pembahasan soal potensi nilai yang sangat tinggi, Bapak dan Ibu perlu menyikapinya dengan tenang dan tidak langsung menganggap semuanya akan diterima sebagai uang tunai bebas pakai pada saat yang sama. Memahami konteks seperti ini penting agar harapan tetap sehat, tidak terlalu tinggi, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang suka menjual janji. Perubahan sistem sebesar ini tentu tidak terjadi dalam semalam. Prosesnya biasanya bertahap melalui pembahasan antar kementerian, lembaga, DPR, dan pihak pengelola yang terkait langsung dengan pensiun ASN. Akan ada regulasi yang menjadi dasar hukum, akan ada tahap penyesuaian teknis, akan ada sinkronisasi data, dan kemungkinan besar juga akan ada skema transisi agar hak pensiunan yang sudah berjalan tetap aman. Kata kuncinya adalah transisi. Dalam masa transisi, yang paling sering jadi tantangan bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal administrasi di lapangan. Banyak keterlambatan justru terjadi bukan karena dana tidak ada, melainkan karena data tidak cocok, dokumen belum diperbarui, rekening tidak aktif, atau identitas di beberapa berkas berbeda. Karena itu, kalau hari ini Bapak dan Ibu ingin melakukan satu hal yang paling bermanfaat untuk melindungi hak sendiri, mulailah dari memastikan data pribadi benar-benar rapi. Ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Periksa kembali nama di KTP, kartu pensiun, buku tabungan, dan dokumen yang terdaftar di lembaga pengelola pensiun. Pastikan penulisannya sama persis, termasuk ejaan, gelar jika memang tercantum, dan urutan nama. Perbedaan satu huruf saja kadang bisa membuat proses verifikasi tertahan lebih lama. Lalu cek rekening bank yang digunakan untuk penerimaan manfaat. Apakah masih aktif? Apakah atas nama pribadi yang berhak? Apakah nomor rekening masih sama? Dan apakah ada perubahan status yang belum dilaporkan? Jangan tunggu sampai ada pengumuman pencairan baru mulai panik mencari dokumen. Jauh lebih baik menyiapkan semuanya sekarang ketika masih ada waktu untuk memperbaiki jika ditemukan ketidaksesuaian. Selain data identitas dan rekening, status keluarga juga sering menjadi bagian penting dalam administrasi pensiun. Jika ada perubahan seperti pernikahan, perceraian, pasangan wafat, atau perubahan data tanggungan, sebaiknya segera diperbarui sesuai prosedur resmi. Banyak orang menunda urusan seperti ini karena merasa belum mendesak, padahal ketika nanti dibutuhkan justru menjadi titik hambatan. Siapkan dokumen pendukung yang relevan, simpan dalam map yang mudah dijangkau, dan kalau perlu buat salinan untuk berjaga-jaga. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa menggunakan ponsel, manfaatkan aplikasi resmi dari lembaga pengelola pensiun untuk memantau informasi, mengecek layanan, atau mengikuti petunjuk pembaruan data. Bagi yang belum terbiasa, tidak perlu malu meminta bantuan anak, cucu, atau keluarga terpercaya. Yang penting, tetap gunakan jalur resmi. Nah, bicara soal jalur resmi, bagian ini sangat penting untuk ditekankan berulang kali karena menyangkut keamanan. Setiap kali ada kabar besar tentang pensiun, pencairan, penyesuaian, atau bantuan, hampir selalu muncul oknum yang mencoba mengambil keuntungan. Modusnya bermacam-macam. Ada yang mengaku petugas dan menawarkan bantuan percepatan pencairan dengan syarat transfer biaya administrasi. Ada yang mengirim pesan seolah-olah dari lembaga resmi, lalu meminta data pribadi, nomor kartu, bahkan kode OTP.
Ada yang menelpon dengan nada meyakinkan, menyebut istilah-istilah administrasi agar terlihat sah, padahal tujuannya mengambil akses ke rekening atau memancing korban mentransfer uang. Bapak dan Ibu, mohon pegang ini kuat-kuat. Proses resmi tidak meminta pembayaran ke rekening pribadi, tidak menawarkan jalur cepat berbayar, dan tidak meminta OTP, PIN, atau kata sandi lewat telepon maupun pesan. Kalau ada pesan atau telepon yang membuat bingung, jangan buru-buru menjawab. Tahan dulu, verifikasi, tutup telepon jika perlu, lalu hubungi langsung kantor Taspen terdekat, layanan pelanggan resmi, atau cek informasi di website dan aplikasi resmi. Jika ada anak atau cucu di rumah, ajak mereka ikut memeriksa supaya lebih aman. Tidak perlu merasa sungkan. Justru di zaman sekarang, berhati-hati itu tanda bijak. Banyak korban penipuan adalah orang-orang baik yang sebenarnya hanya ingin memastikan haknya cepat cair. Oknum memanfaatkan rasa berharap, rasa cemas, dan kurangnya informasi. Karena itu, selain menyiapkan dokumen, menyiapkan kewaspadaan juga sama pentingnya. Bagi keluarga yang merupakan ahli waris pensiunan, ada hal lain yang perlu dipahami dengan tenang. Ketika pemilik hak pensiun wafat, bukan berarti semuanya otomatis hilang. Ada mekanisme klaim bagi ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Prosesnya memang memerlukan dokumen lebih lengkap, seperti surat kematian resmi, surat keterangan ahli waris, identitas pihak yang mengajukan, dan dokumen pendukung lainnya. Kadang proses ini terasa rumit, terutama bagi keluarga yang sedang berduka, tetapi selama dokumen lengkap dan mengikuti jalur resmi, hak tersebut tetap bisa diproses. Karena itu, keluarga sebaiknya juga mengetahui dokumen apa saja yang dimiliki orang tua atau pasangan terkait pensiun, di mana disimpan, dan siapa yang bisa membantu mengurus jika suatu saat diperlukan. Persiapan seperti ini bukan berarti mengundang hal buruk, melainkan bentuk tanggung jawab agar hak keluarga tidak tersendat. Di sisi lain, kalau nanti perubahan sistem benar-benar berjalan dan ada manfaat yang nilainya lebih besar dari biasanya, tantangan berikutnya adalah pengelolaan keuangan. Ini bagian yang sering terlewat. Banyak orang fokus pada bagaimana menerima, tetapi kurang menyiapkan bagaimana menggunakan. Padahal dana pensiun adalah hasil pengabdian panjang. Nilainya harus dijaga agar memberi manfaat jangka panjang, bukan habis cepat karena keputusan yang tergesa-gesa. Prinsip sederhana yang bisa dipegang adalah memisahkan kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan, dana darurat, dan keinginan konsumtif. Untuk usia pensiun, biaya kesehatan biasanya meningkat dan datangnya tidak selalu bisa diprediksi. Jadi komponen kesehatan perlu mendapat prioritas, bukan sisa. Lalu dana darurat juga penting, supaya ketika ada kebutuhan mendadak, Bapak dan Ibu tidak perlu berutang atau menjual aset secara terburu-buru. Jika ada rencana menggunakan sebagian dana untuk usaha kecil, itu bisa menjadi pilihan yang baik asalkan diperhitungkan matang. Mulailah dari skala yang aman, jangan langsung menaruh seluruh dana pada satu usaha yang risikonya belum dipahami. Banyak orang tergoda ajakan investasi atau usaha dengan janji keuntungan tinggi karena merasa mumpung ada dana. Disinilah kehati-hatian kembali diperlukan. Prinsipnya sederhana, kalau terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya memang tidak aman. Pilih instrumen yang risikonya sesuai usia dan kebutuhan, pertimbangkan likuiditas, dan kalau perlu minta pendapat dari pihak yang kompeten, bukan sekadar dari kenalan yang sedang menawarkan produk. Yang paling penting, jangan membuat keputusan keuangan besar hanya karena tekanan emosional atau bujukan orang lain. Tujuan dari semua pembahasan ini sebenarnya sangat sederhana, agar masa tua Bapak dan Ibu bisa dijalani dengan lebih tenang, lebih mandiri, dan lebih bermartabat. Setelah puluhan tahun mengabdi, tentu yang diharapkan bukan lagi hidup dalam kecemasan tiap awal bulan, bukan lagi deg-degan berlebihan setiap mengecek saldo, dan bukan lagi kebingungan menghadapi urusan administrasi yang seharusnya bisa disiapkan dari awal. Perubahan sistem, kalau dikelola dengan baik, seharusnya mengarah ke sana, menjaga keberlanjutan, memperkuat perlindungan, dan memberi kepastian yang lebih sehat bagi generasi pensiunan sekarang maupun yang akan datang. Memang, setiap perubahan selalu membawa pertanyaan. Itu normal. Yang penting, kita menjawabnya dengan informasi yang benar, bukan dengan kepanikan. Bapak dan Ibu juga punya peran penting dalam proses ini. Bukan dalam arti menanggung beban kebijakan, tetapi dalam hal saling mengingatkan.
Banyak pensiunan yang tidak aktif di media sosial, tidak terbiasa membaca pengumuman digital, atau kesulitan membedakan mana informasi resmi dan mana kabar yang belum jelas. Kalau Bapak dan Ibu sudah memahami poin-poin penting seperti pentingnya pembaruan data, kewaspadaan terhadap penipuan, dan penggunaan jalur resmi, sampaikan juga kepada teman sesama pensiunan, tetangga, saudara, atau kelompok pengajian dan komunitas. Kadang satu informasi sederhana bisa menyelamatkan orang lain dari masalah besar. Misalnya mengingatkan agar tidak memberikan OTP kepada siapapun, atau menyarankan mengecek keaktifan rekening sebelum ada proses apapun. Hal-hal kecil seperti ini sangat berarti. Kita juga perlu menempatkan harapan pada tempat yang tepat. Berharap itu baik, tetapi harus disertai kesiapan dan kesabaran. Jika nanti ada kebijakan baru, akan ada tahapan, ada proses verifikasi, ada pengumuman, dan mungkin ada prioritas tertentu. Tidak semua orang menerima informasi atau manfaat pada waktu yang sama. Jadi jangan mudah terpancing kabar yang membanding-bandingkan seolah-olah kalau belum menerima berarti hak hilang. Selama data lengkap, prosedur diikuti, dan informasi diambil dari sumber resmi, peluang hak tersalurkan dengan baik akan jauh lebih besar. Sebaliknya, yang perlu dihindari adalah mengambil jalan pintas, percaya kepada perantara tidak resmi, atau menunda pembaruan data karena merasa masih lama. Kalau hari ini Bapak dan Ibu bertanya, apa langkah paling praktis yang bisa saya lakukan setelah mendengar penjelasan ini? Maka jawabannya ada beberapa dan semuanya bisa dimulai segera. Pertama, cek kelengkapan dokumen, KTP, kartu pensiun, buku tabungan, dan dokumen pendukung keluarga. Kedua, pastikan data identitas konsisten di semua dokumen. Ketiga, pastikan rekening penerima manfaat masih aktif dan sesuai nama yang berhak. Keempat, simpan nomor layanan resmi dan alamat kantor Taspen terdekat. Kelima, gunakan aplikasi resmi bila memungkinkan atau minta bantuan keluarga untuk mengaksesnya. Keenam, abaikan pesan mencurigakan dan jangan pernah memberikan OTP, PIN, atau data rahasia. Ketujuh, sampaikan informasi ini kepada sesama pensiunan agar makin banyak yang siap. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru inilah fondasi agar Bapak dan Ibu tidak kerepotan ketika kebijakan berubah dan proses administrasi mulai berjalan. Pada akhirnya, yang sedang kita kawal bersama bukan hanya soal sistem, istilah, atau mekanisme keuangan. Yang kita jaga adalah martabat masa tua para pengabdi negara. Bapak dan Ibu sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan loyalitas selama puluhan tahun. Sudah semestinya hak pensiun dikelola dengan serius, transparan, dan berpihak pada ketenangan hidup para pensiunan. Jika ada perubahan, semoga perubahan itu benar-benar memperbaiki, bukan membingungkan. Jika ada manfaat yang lebih baik, semoga sampai kepada yang berhak tanpa hambatan. Jika ada proses baru, semoga disertai pendampingan yang memadai agar tidak ada yang tertinggal hanya karena kendala administrasi atau keterbatasan akses informasi. Mari kita hadapi kabar-kabar besar seperti ini dengan sikap yang bijak, optimis, tapi tidak mudah percaya, berharap, tapi tetap realistis, semangat, tapi tetap teliti. Jangan biarkan hak yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun terganggu hanya karena data belum diperbarui atau karena percaya pada pihak yang salah. Jaga dokumen, jaga data pribadi, jaga komunikasi dengan keluarga, dan jaga ketenangan hati. Karena ketenangan itu sendiri adalah bagian penting dari kesejahteraan masa pensiun. Semoga setiap kebijakan yang sedang disiapkan benar-benar membawa manfaat yang adil dan berkelanjutan. Semoga prosesnya berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, rezeki yang cukup, serta keluarga yang saling mendukung. Dan semoga masa tua Bapak dan Ibu dipenuhi rasa aman, bukan rasa was-was, dipenuhi syukur, bukan kebingungan, dipenuhi kebahagiaan bersama anak cucu, bukan kekhawatiran yang berkepanjangan. Pengabdian Bapak dan Ibu tidak pernah kecil nilainya, dan semoga balasan atas pengabdian itu hadir dengan cara yang layak, hormat, dan menenangkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.